Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku, ini Karnila. Di video kali ini aku bakal sharing, tapi bukan tentang makeup atau skincare. Kali ini aku bakal sharing tentang cerita gimana aku melahirkan normal anak pertama dalam keadaan ketuban pecah dini. Jadi mungkin nanti semoga video ini membantu buat teman-teman yang lagi nunggu kelahiran. Buat teman-teman yang mau sharing nanti bisa di-sharing di kolom komentar. So, keep on watching dan tonton videonya sampai habis. Jadi, sebelum lanjut, aku ceritain dulu. Aku tuh dulu lahiran tanggal 8 Oktober 2019. Jadi, anakku tanggal 9 Juni nanti itu udah 8 bulan. Jadi, sebenarnya aku maju mundur mau bikin video ini. Masih takut gitu. Terus, jadinya aku sekarang udah berani buat bikin videonya dan bener-bener sharing aja apa yang udah aku alamin. Nanti kalau juga teman-teman mau sharing bisa sharing di kolom komentar kayak gitu. Nah, pertama aku lahiran tanggal 8 Oktober itu jam 3.45 sore. Anakku lahir dengan berat 3,3 kilo, panjangnya 52 cm. Nah, itu aku lahiran normal. Seperti yang aku bilang di awal tadi, aku ngalamin pecah ketuban dini. Jadi pertama, aku lahirannya itu maju 2 hari dari HPL. HPL-nya harusnya tanggal 10, tapi aku lahiran tanggal 8. Nah, pertama sebelum tanggal 8 itu, aku sama sekali nggak ada ngalamin kayak pertanda gitu. Jadi kalau aku tonton di YouTube, sebelum aku lahiran sering nonton YouTube juga, aku nonton kalau misalnya lahiran normal biasanya kebanyakan gitu pasti udah ngalamin adanya kontraksi palsu kayak gitu. Terus ada juga yang udah flag dari beberapa hari sebelum lahiran, tapi aku nggak ngalamin sama sekali. Sampai ditanyain ada tanda-tanda sakit nggak, ada flag nggak ada sama sekali. Jadinya aku berpikir mungkin aku bakal lahirannya mundur dari HPL. Kata dokter biasanya itu bisa mundur sampai 2 minggu setelah HPL gitu. Jadi aku santai aja, kayak ngerasa mungkin bakal mundur dari tanggal 10 itu gitu. Nah, di umur kandunganku 6 bulan kalau nggak salah, aku udah mulai ikut yoga. Terus tapi di umur kandungan 8 bulan aku nggak lanjutin lagi karena udah pulang kampung. Terus di sana aku tetap yoga tapi nginget-nginget gerakan yang pas aku ikutin dari usia kandungan 6 bulan itu. Terus selain itu di usia kandungan 8 bulan itu aku juga rutin jalan kaki pagi sama sore di halaman rumah aja. Jadi tapi konsisten pagi sama sore. Cuman nggak terlalu lama, yang penting konsisten gitu. Terus nah, di tanggal 8 itu jam 2 pagi itu aku ngerasain kayak perut kembung, gimana kayak masuk angin, perutnya kembung gitu. Terus aku pakein minyak telon, jadi kayak aku ngerasa itu kayak kembung biasa. Mungkin aku salah makan gitu sih, mikirnya kembung biasa. Terus tapi udah dipakein minyak telon nggak hilang-hilang gitu. Nah, aku mulai kayak kepikiran, wah kayaknya bentar lagi bakal lahiran, maksudnya di hari itu bakal lahiran gitu. Terus aku diamin aja dulu sambil googling. Pas itu langsung googling gimana sih, googling lagi kayak aku ngerasain kembung ini gimana gitu. Habis itu ternyata setelah jam 3 itu aku mulai ngerasain kayak sakit perut. Aku kira mau ke kamar mandi. Aku ke kamar mandi tapi nggak ada, pokoknya sakit itu masih aja, cuman sakitnya biasa aja kayak gimana mau BAB gitu. Terus aku mulai cek karena dokter sempat bilang pas aku kontrol di bulan terakhir itu dikasih tahu kalau misalnya kontraksi itu sakitnya tuh bakal datang kayak konsisten gitu. Nah, aku mulai ngitungin yang awalnya 20 menit sekali, terus berikutnya ke 10 menit. Nah, di kontraksi yang 10 menit sekali tuh aku masih ngerasa kayak santai. Itu udah jam setengah 4 pagi. Jadi dari jam 2 tuh aku nggak tidur sampai jam setengah 4, nggak bisa tidur. Nah, itu tuh aku ngerasain kontraksinya udah semakin kayak 10 menit sekali. Nah, itu aku mulai yakin kalau itu beneran kontraksi gitu, karena katanya kalau kontraksi palsu itu dia bakal nggak konsisten kayak gitu. Nah, aku ngerasa kayak itu kontraksi. Nah, aku masih inget lagi kata dokter, katanya kalau udah mulai kontraksi itu nggak cepet bukaannya gitu, maksudnya masih bisa santai karena bukaan itu mungkin bisa seharian, mungkin bisa beberapa jam gitu. Jadi aku masih ya udah ntar aja, udah pagian dikit baru bangunin orang rumah gitu. Jadi jam 4 pagi tuh aku masih kayak di kamar aja, kayak sambil searching sambil nenangin diri gitu. Jadi tapi pas kayak jam 4 lewat dikit banget itu aku ngerasa kayak mau pipis tapi itu nggak bisa ditahan, tiba-tiba kayak keluar air biur gitu. Dan aku kaget. Jadi pas dari situ tuh aku mulai kayak panik, udah manggilin semua orang rumah.
ternyata itu pecah ketuban gitu. Jadi itu tuh bener-bener kayak di luar bayangan aku gitu. Jadi aku awalnya ngebayangin lahiran itu bakal sakit, kontraksi, terus kalau udah mulai kontraksinya lebih intens lagi bakal ke rumah sakit, lahiran gitu. Jadi kayak nggak kebayang kalau bakal ngalamin pecah ketuban dini gitu. Jadi di awal udah pecah ketuban gitu. Jadi aku taunya itu namanya pecah ketuban dini juga udah pas nyampe di rumah sakit. Nah habis itu aku langsung diajak ke UGD. Nah sampai UGD aku dicek itu beneran ketuban apa enggak. Ternyata itu beneran ketuban yang pecah. Terus langsung dicek udah bukaan berapa, ternyata baru bukaan 1. Tapi karena pecah ketuban dini, jadi aku disuruh buat stay di rumah sakit aja. Buat informasi buat teman-teman, kalau misalnya lahiran, kalau kita udah kalau kita ke rumah sakit itu bisa stay di rumah sakit kalau udah minimal bukaan 4. Itu sih aku diinfo sama rumah sakit tempat aku lahiran. Jadi minimal bukaan 4 baru dikasih stay di rumah sakit, kecuali ada case ketubannya pecah dini gitu. Jadi karena aku pecah ketuban dini, aku suruh stay di rumah sakit. Kemudian aku diinfus karena belum makan, cuman makan jam 7 malam aja kemarinnya itu. Belum makan dan diinfus, terus dicek darah dan lain-lain, semuanya normal, dan aku disuruh nunggu bukaan, dibawa langsung ke ruangan. Nah kemudian pas nunggu bukaan itu dokternya belum ada, jadi yang tadi meriksa aku itu bidannya. Terus disuruh nunggu jam 9 pagi, dokternya bakal datang buat ngecek lagi. Nah sembari nunggu itu aku masih ngerasain kayak sakitnya masih biasa, kayak gimana sakit mau mens gitu, karena masih di bukaan 1. Jadi kayak masih bisa ngobrol, masih bisa ngabarin orang-orang terdekat kayak gitu. Nah terus jam 9 pagi dokternya datang, cuman aku nggak dicek lagi bukaannya karena aku udah pecah ketuban. Jadi kalau katanya pecah ketuban itu nggak bisa yang terus-terusan dicek gitu. Jadi nanti dokternya bilang akan dicek lagi jam 12 siang. Terus dokternya juga ngecek keadaan air ketuban aku, apakah air ketubannya itu masih ada, maksudnya masih cukup untuk bayinya bertahan sampai jam berapa kayak gitu. Nah terus aku juga dikasih tahu bahwa kan aku pagi itu pecah ketuban sekitar jam 4. Nah aku dikasih tahu kalau air ketuban aku itu bisa bertahan sampai jam 4 sore gitu. Jadi kita akan nunggu bukaannya, karena aku bilang aku mau coba lahiran normal. Dokternya suruh kita akan tunggu sampai jam 4 sore. Kalau jam 4 sore itu nanti udah bukaan lengkap, bisa dilanjut ke lahiran normal. Tapi kalau misalnya belum juga bukaan lengkap di jam 4 sore, dokternya harus keluarin bayinya lewat proses operasi kayak gitu, karena air ketubannya udah pasti nggak akan cukup kalau lewat dari jam 4 sore kayak gitu. Nah terus dokternya juga ngecek denyut jantung di jam 9 itu masih normal, semuanya normal. Jadinya dokternya tinggal lagi, karena kalau misalnya masih nunggu bukaan itu nggak akan ditungguin sama dokter, cuman ada bidan sama perawat aja. Nanti dokternya akan balik lagi kalau udah bukaan lengkap kayak gitu. Terus aku disuruh makan kayak biasa, sarapan pagi disiapin sama rumah sakitnya. Terus sampai jam 12 siang aku ngerasa kayak kontraksinya itu semakin lebih sakit dari sebelumnya gitu. Tapi aku udah kepo ini udah bukaan berapa ya, karena bener-bener kayak was-was kalau misalnya jam 4 aku belum bukaan lengkap aku bakal operasi. Sebenarnya waktu itu takut banget buat operasi gitu. Jadi aku salut banget buat ibu-ibu yang lahiran SC itu bener-bener strong banget, karena aku dari awal hamil itu aku kayak takut banget ngerasain gimana operasi gitu. Jadi aku berusaha mau coba buat lahiran normal, tapi di sana juga udah pasrah, nanti entah bisa normal ataupun harus operasi sama aja. Intinya aku berdoa biar semuanya sehat, selamat, lahir lancar gitu. Terus jam 12 udah dicek lagi sama bidannya, dicek lagi bukaannya udah bukaan berapa. Ternyata baru bukaan 2. Jadi dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang itu baru bukaan 2. Pas dikasih tahu itu aku baru bukaan 2, aku ngerasa kayak bener-bener down banget, karena ngebayangin sampai 10 sisa waktunya cuma tinggal 4 jam lagi gitu loh. Kayak bisa nggak ya gitu. Cuman bidannya bilang tenang aja, kita coba aja, kita nggak tahu apa yang bisa terjadi gitu. Kayak bisa aja mungkin nanti langsung maksudnya bisa bukaan lengkap di jam sekian gitu. Terus aku disuruh makan, itu makan siang terakhir gitu. Jadi katanya siap-siap kalau misalnya nanti harus operasi, jangan makan dulu. Jadi jam 12 itu makan terakhir, minum terakhir, makan sampai kenyang gitu, jangan dikit-dikit. Pokoknya biar nanti kalau misalnya lahiran normal ada tenaga buat ngedan, karena bakal butuh banyak tenaga gitu. Terus dipesenin juga kalau misalnya ngerasa sakit jangan terlalu kayak teriak-teriak, jangan
meronta-ronta karena itu bakal ngabisin tenaga. Cukup simpen tenaganya buat nanti ngeden gitu. Akhirnya jam 12 itu bukaan 2, aku udah mulai puasa, nggak minum sama sekali, nggak makan sama sekali. Kemudian lanjut, nah sambil nunggu bukaan itu udah aku ngerasa kayak sakitnya sakit banget. Berikutnya itu kayak sakitnya berkali-kali lipat dari pas awal aku masuk rumah sakit. Itu sakitnya banget, jadi aku kayak baru pertama kali ngerasain sakit kayak gitu. Jadi ini aku bukan nakutin, ini emang aku share kayak gitu yang aku rasain gitu. Terus kata bidannya nanti akan dicek lagi di jam 4 sore gitu. Jadi itu cek terakhir jam 4 sore, bukaannya udah bukaan berapa gitu. Tapi di jam 3, setengah 3 tuh aku udah ngerasa kayak sakit banget gitu loh, banget sakit. Di jam setengah 3 itu udah kayak ada yang mau nonjok keluar gitu. Gimana kayak kita mau BAB, ada yang neken dari dalam gitu, ada yang kayak nonjok dari dalam, terus sakit banget. Aku udah minta sama bidannya dicek aja, siapa tahu udah bukaan lengkap gitu. Tapi sambil was-was, karena terus setengah 3, nunggu 1,5 jam lagi harus bukaan lengkap. Kalau nggak bukaan lengkap gimana gitu. Jadi aku kepikiran juga, cuman aku kepo pengen tahu ini bukaan berapa gitu. Terus bidannya nggak mau, tunggu sampai jam 4 sore ya, nanti jam 4 sore dicek lagi. Terus aku udah nggak kuat gitu, udah sakit banget. Jam 3 itu bidannya nelpon dokter gitu, kayak minta izin gitu, bisa nggak dicek buat cek bukaannya gitu. Terus dicek juga denyut jantung bayinya. Ternyata di jam 3 itu aku udah bukaan lengkap. Jadi udah bukaan lengkap, udah tinggal lahiran. Itu udah kontraksinya bener-bener cepet banget, maksudnya datangnya itu udah bener-bener intens, cepet. Terus semuanya nyiapin peralatan buat lahiran, jadi udah siap, aku udah dalam posisi gitu. Nah jadi kayak dikasih tahu nanti kayak gini gitu. Nah habis itu proses lahirannya, aku kira setelah bukaan lengkap itu aku ngeden lahir gitu. Jadi aku ngebayangin kayak yang paling menyakitkan itu adalah pas nunggu kontraksi. Ternyata nggak semudah itu gitu, ngedennya itu nggak semudah itu. Sebelumnya aku udah sempat belajar ngeden pas aku yoga, sempat belajar diajarin gimana caranya narik nafas, terus gimana caranya ngeden yang bener gitu. Kayak waktu itu udah hampir setiap aku yoga dikasih tahu. Pas prakteknya aku tuh nggak bisa gitu ngelaksanain apa yang udah aku pelajarin waktu aku yoga gitu. Jadi aku ngedennya itu salah, katanya yang ditekan itu nafasnya itu di perut, tapi aku nekennya itu di kerongkongan gitu. Pokoknya gitu, aku nggak neken di perut gitu. Jadi bayinya itu nggak keteken sama sekali, nggak kedorong sama sekali buat keluar gitu. Terus dikasih tahu sama semuanya buat caranya kayak gini, pelan-pelan kayak gini, atur napas lain-lain. Nah pas kontraksinya udah 30 menitan nih aku berjuang buat ngeden, tapi bayinya nggak keluar, tapi udah di bawah banget, udah di ujung, cuman tinggal ngeden, dia aku nggak bisa gitu. Terus waktu itu dikasih tahu, terus kita ancang-ancang gitu, udah mulai ada kontraksi, ngeden lagi. Akhirnya bayinya itu keluar sedikit kepalanya, udah rambutnya udah kelihatan gitu, udah pada semuanya, ayo udah dikit lagi, tapi hilang kontraksinya gitu. Jadi bayinya masuk lagi, jadi kayak udah keluar dikit masuk lagi. Itu tuh bener-bener kayak itu tuh aku nggak bisa kayak ngebayangin sekarang. Waktu itu ternyata kayak gitu udah sama sekali nggak mikirin apa, yang cuma bisa berdoa semoga bisa gitu, lancar. Terus akhirnya dokternya bilang ini harus cepet karena air ketubanku juga udah terus-terusan keluar gitu, harus cepet. Maksudnya harus segera dikeluarin, kalau misalnya nggak bisa nanti bakal operasi gitu. Maksudnya memang karena keadaannya adalah air ketuban udah bener-bener kayak menipis, udah bener-bener sedikit gitu. Jadi waktu itu aku dikasih tahu. Nah sekarang kita ulang lagi, kita coba lagi gitu, coba lagi, tenang, kumpulin tenaganya, atur nafasnya gitu. Terus aku dibantuin dorong sama 2 perawat atau bidan itu dari bagian atas perut. Jadi di bagian atas itu ada yang dorong gitu. Terus aku juga ngeden. Akhirnya kepala bayinya itu keluar, terus ditarik sama itu, ditarik, terus akhirnya lahir itu. Tapi sebelum proses itu bagian jalan keluarnya, jalan lahirnya itu udah bener-bener kayak digunting dulu, karena sebelumnya kan dibiarin berproses gitu. Mungkin karena udah kelihatan
nggak mau keluar terus, dan waktunya juga udah mepet, bayinya udah di bawah banget, udah kayak kejepit gitu. Jadi pas keluar bayiku itu ada kayak cekung gitu di bagian kepalanya karena kegencet banget lama, sekitar 30 menitan di bawah. Jadinya kayak agak cekung, tapi ntarannya udah kembali lagi normal. Jadi pas itu digunting bagian jalan lahirnya biar bener-bener kayak lancar. Pas itu terus akhirnya didorong, dibantuin dorong sama perawat sama bidan dari atas, didorong, aku ngeden, terus akhirnya lahir. Habis itu bayinya dibersihin, dikeluarin lendir-lendirnya, dan akhirnya dia nangis, dan akhirnya lega banget. Tapi perjuangan belum berakhir ternyata. Setelah itu bayinya udah lahir, udah dibersihin, kemudian hari-harinya itu udah akan dikeluarin. Itu aku nggak perlu ngeden sih, tinggal kayak ditarik aja udah dia keluar gitu sama bidannya waktu itu. Terus ntaranya proses jahit. Nah pas proses jahitnya itu aku dibius kan, tapi ntaranya biusnya itu kayak nggak berasa. Jadi pas ngejahitnya itu aku ngerasain kayak ditusuk, ditarik, benarnya ditusuk lagi, ditarik kayak gitu. Jadi itu kayak perjuangan ngerasain sakit yang kedua gitu, tapi lega banget karena udah ngelewatin proses lahiran itu. Jadi itu dia sharing aku tentang gimana aku lahiran normal dalam keadaan ketuban udah pecah duluan. Jadi ketuban pecah dini, terus nungguin kontraksi yang ternyata dari jam 12 bukaan 2 pun masih bisa. Ternyata keajaiban terjadi, jam 4 udah bisa bukaan lengkap kayak gitu. Jadi menurut aku, menurut dokter juga katanya jalan-jalan di usia kandungan yang udah tua, terus jalan-jalan konsisten itu juga ngaruh, sama yoga itu juga ngaruh banget untuk kelancaran bukaan gitu. Jadi tips aku buat misalnya sekarang yang lagi nunggu kelahiran, lagi deg-degan, semangat, sambil persiapan yang rajin jalan-jalan terus yoga. Kalau misalnya nggak bisa ke rumah sakit dalam keadaan pandemi sekarang ini, mungkin bisa yoganya di rumah, lihat tutorialnya di YouTube, itu juga bisa banget gitu. Jadi semangat buat yang lagi nunggu lahiran, buat ibu-ibu yang mau sharing juga, bisa sharing di kolom komentar. Buat yang mau nanya-nanya tentang lahirannya kayak apa, di mana, terus tentang biaya, boleh banget sharing di kolom komentar di bawah. Nanti aku bakal jawabin sebisa aku jawabnya gitu. Aku juga mohon maaf kalau misalnya video ini kayak aku nggak gitu misalnya. Ya nggak apa-apa, aku hanya sharing gitu. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman yang butuh. Mungkin aku juga minta maaf kalau misalnya ada salah kata, salah istilah, salah pengucapan atau yang lain, karena ini bener-bener pure sharing dari yang aku alamin gitu. Jadi aku nggak ada basic yang ilmunya ke arah sana, tapi aku benar-benar mau sharing aja gimana pengalaman aku, kejadian yang aku alamin kayak gitu. Semoga membantu buat teman-teman yang lagi persiapan melahirkan. So nanti aku bakal sharing lagi di next video itu tentang menyusui dengan menggunakan full pumping, karena setelah aku lahiran aku nggak IMD, nggak inisiasi menyusui dini, sehingga anakku jadinya bingung puting, nggak mau nyusu sama sekali. Jadi nanti itu akan aku share di video berikutnya, pengalaman aku menyusui full pumping sampai saat ini bayiku 8 bulan masih berlanjut. Gimana perjuangannya, gimana yang aku lakuin, nanti aku bakal sharing juga. So, makasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa like kalau kalian suka, boleh di dislike kalau nggak suka, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe channel YouTube aku. So, see you in the next video. Bye.